Apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu? Dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam. Dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset, silahkan. Ada nggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya itu diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia, setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya, dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa Ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usad. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya, Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya, gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya gak akan selesai. Ya, apa yang harus dilakukan? Kata Allah, jika anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bis-sabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Niatkan dengan benar. Jangan pernah simpulkan sesuatu untuk ke depan karena kita belum tahu masa depan. Kalau dalam bahasa hadis qudsi itu begini, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku telah bagi rizkimu, itu pasti aku akan berikan. Gak usah terlalu capek mencari rizki. Tinggal engkau beraktivitas, bergerak, bekerja, aku akan berikan. Kata Allah, sepanjang kita yakin. Perhatikan kalimat ini yang dahsyat. Kalau engkau niatkan kepentingan aktivitasmu untuk ibadah kepadaku, aku akan mudahkan urusan rizkimu sehingga engkau merasa lapang dalam ibadah dan cukup untuk mendapatkan rizki itu. Jadi bukan ingin tapi cukup. Cukup itu sesuai kebutuhan, jadi nikmat roh kita. Orang yang mohon maaf terlalu banyak keinginannya, itu yang menjadikan beban hidupnya jadi berat. Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi ala nisfaini. Aku bagi dua bagian dalam salat untukku dan untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, kalau hambaku menunaikan kewajibannya dalam salat benar, aku berikan apapun yang dia minta. Ntar dulu, jangan amin aja dulu, ntar dulu. Aku berikan apapun yang dia minta kalau benar. Kalau benar. Teruskan hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hambaku mulai salat dia bertakbir baca iftitah sampai Fatihah sampai kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka Allah menjawab kalimatnya, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Bu, ternyata saat salat kita dijawab oleh Allah. Makanya punya sifat ihsan. Hadis Muslim berhadis yang ke-8, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu.
Kalau tak mampu melihat Allah yang mengawasi menjawab kita, rasakan diawasi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau dibaca lagi ar-rahmanir rahim, perhatikan jawabannya. Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang lihat, di sini intinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hambaku sampai pada kalimat ini, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, inilah perjanjianku mulai berlaku sekarang. Kalau hambaku benar dari mulai wudunya, niatnya, takbirnya, sampai al-fatihah, sampai kalimat ini, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Tatap istri Anda, keluarga Anda sebagai titipan Allah, dan Anda akan dihisab. Saya tuh kalau pulang malam, saya tatap istri anak-anak saya yang sudah tertidur. Sekarang Anda suka tanyakan, ya Allah, gimana saya dihisab ini? Saya khawatir mengajar banyak orang datang, tapi pada keluarga sendiri tidak mendapatkan perhatian sesuai dengan hak. Ya Allah, ketemu lagi enggak gitu? Antum dihisab, kan itu dipasangkan dengan ampun, bukan dengan yang lain. Itu dihisab. Maka perlakukan pasangan sebagai amanah Allah. Lakukan. Demikian juga istri kepada suami, anak-anak. Kemudian bekerja, lakukan fisabilillah. Kalau sudah fisabilillah, nggak mungkin korupsi, nggak mungkin nyogok. Jangan pulang dengan membawa yang haram. Sayangi keluarga. Ini prinsip untuk menunjukkan tidak ada doa yang tidak terkabul sepanjang itu baik. Ya. Tidak ada doa yang tidak terkabul sepanjang itu baik. Itu ada di Quran surah kedua ayat 186, itu aturannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi kalau hambaku berdoa itu pasti aku akan kabulkan. Pasti. Ya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Untuk mempercepat terkabulnya itu, cepat juga tunaikan seruan-seruan Allah. Doa itu kan kita menyeru Allah. Allah menggunakan hukum logika dulu supaya kita paham. Kalau kamu ingin cepat dijawab seruanmu, jawab cepat juga seruanku pakai iman. Ini diminta sholat, siap-siap lambat. Tapi kalau minta sama Allah pengen cepat, kan tidak ada keadilan di situ. Sedangkan Allah maha adil. Nah, cuma harus belajar fikih doa. Cara Allah menjawab doa itu ada 3 caranya. Diberi langsung sesuai permintaan, sepanjang dia butuh itu dan baik itu bagi kehidupan dunia akhiratnya. Ya Allah minta sepeda, dikasih sepeda langsung gitu. Ya? 2, Allah berikan penundaan waktu sampai ia punya kemampuan menggunakannya secara benar. Oke, kita gunakan hukum logika sebentar. Anda punya anak usia 5 tahun, pengen minta dibelikan motor. Oke, tapi Anda punya kemampuan untuk membelikan itu, dibelikan nggak? Tidak kan? Nanti deh ya. Setelah nanti sudah bisa pakai itu, baru ayah berikan. Sekarang pakai yang ini dulu, motor-motoran. Ya kan? Setelah dia sanggup, baru diberi kan? Nah, sama Allah memberikan pada kita. Allah kan maha tahu tentang kita. Jadi dilihat nih, ini kalau diberi sekarang, justru jadi madharat, nggak baik. Maka dikasih jeda untuk mematangkan diri dulu, itu pun dibimbing sama Allah. Dan kadang-kadang manusia itu unik, ketika diberi itu nggak sadar kalau itu permohonannya yang dulu. Gitu loh. Ya, sehingga syukurnya agak telat gitu. Nah, yang ketiga, perhatikan kalimat ini ya. Allah mengganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan.